Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Jeffrey Davidson, kedua saya Indah Trulandari, dan yang ketiga Adelia Viviani Utami. Di sini kami akan menyampaikan terkait sistem pengendalian internal pemerintahan di Kota Bandung. Pemahaman kegiatan pengawasan terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama, planning atau perencanaan, kedua, organizing atau pengorganisasian, ketiga, actuating atau pergerakan, dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Fungsi controlling atau pengawasan perlu ditanamkan kepada setiap anggota pejabat pemerintah dan juga masyarakat untuk menjamin agar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Good governance dapat terwujud jika sistem pengawasan dilakukan secara efektif. Hal ini juga akan menunjang terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pengawasan internal yang efektif, maka akan memberikan keyakinan atas ketaatan, mempermudah dalam pencapaian tujuan pemerintah, dan juga mampu memaksimalkan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Dalam sistem pengawasan pemerintahan Kota Bandung dilakukan oleh inspektorat yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT. Dalam sistem pengawasan pemerintahannya, Kota Bandung, jika dilihat dari beberapa indikator penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, dalam penilaian tersebut, Kota Bandung memperoleh poin sebesar 68,99. Sedangkan pada tahun 2019, Kota Bandung memperoleh poin sebesar 70,01. Selain itu, dalam penguatan pengawasan, Kota Bandung juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan adanya peringkatan penilaian tersebut, Kota Bandung menduduki peringkat pertama di Jawa Barat terkait dengan reformasi birokrasi yang baik. Dalam bidang pengawasan, pemerintah Kota Bandung menciptakan inovasi baru, yaitu berupa program Sistem Pengawasan Terpadu atau SIPETER. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk penyelamatan keuangan daerah, aset daerah, dan sebagai upaya tindak lanjut jika ada temuan dari BPKRI dan badan pengawas internal pemerintah yang lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Menurut saya, program ini cukup inovatif karena di sini SIPETER memiliki peran untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal terkait dengan pengawasan pemerintahan. Selain itu juga program ini SIPETER memiliki peran untuk mencegah perangkat daerah yang melakukan audit itu melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit melanjutkan mengenai sistem pengendalian, sistem pengawasan, serta sistem perencanaan, anggaran, dan pengadaan barang serta jasa yang ada di Pemkot Kota Bandung itu sendiri. Yang pertama, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang akuntabilitas, suatu pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintahan Kota Bandung dalam sistem pengendalian dan perencanaan keuangan daerah menggunakan 2 aplikasi. Aplikasi yang pertama digunakan adalah aplikasi SIMDA. Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah suatu aplikasi rilisan dari BPKP, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola sistem penganggaran keuangan serta pengadaan jasa dan aset daerah yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Aplikasi SIMDA ini di Pemkot Kota Bandung itu digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Layanan
pengadaan. Aplikasi kedua yang digunakan adalah aplikasi SIRA, Sistem Informasi Rencana Anggaran, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi rilisan yang dikembangkan sendiri oleh pemerintahan Kota Bandung guna mempermudah Pemkot Kota Bandung dalam perencanaan penganggaran daerah. Secara khusus, aplikasi ini digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta beberapa badan yang lainnya, yang dimana aplikasi SIRA ini sudah terhubung dengan aplikasi perencanaan dan pengawasan lainnya. Di lain sisi, kelebihan dari aplikasi SIRA itu sendiri adalah untuk memastikan seluruh kegiatan penganggaran yang dimasukin ke dalam sistem penganggaran agar berkesinambungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, sesuai dengan nawacita dari Presiden Republik Indonesia itu sendiri, yang dimana harus sustainable dan development goal. Di lain sisi, antara SIMDA dan SIRA ini sendiri adalah tidak dapat dipisahkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya, karena sudah disinkronisasikan, sehingga hal ini untuk mempermudahkan operator di setiap OPD agar tidak memproses atau menginput data dua kali di sistem yang berbeda. Hal ini untuk memastikan pemerintahan Kota Bandung itu sendiri tidak menginput data dua kali. Data hanya diinput satu kali, misalnya di aplikasi SIRA. Nanti data itu otomatis akan masuk ke aplikasi atau terintegrasi langsung ke aplikasi SIMDA. Hal tersebut bertujuan agar semua sistem dan koneksi dengan sistem dari pusat dan daerah itu betul-betul transparan, betul-betul akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini, saya ingin melanjutkan mengenai unsur sistem pengendalian yang ada di Kota Bandung. Unsur yang pertama, lingkungan pengendalian. Di Kota Bandung, agar mendapatkan lingkungan pengendalian baik, maka harus adanya pemenuhan subunsur seperti yang pertama, penegakan integritas dan nilai-nilai kode etik keprofesiannya. Yang kedua, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, pengendalian memerlukan adanya pemimpin yang kondusif. Yang keempat, pembentukan struktur organisasi harus sesuai dengan peraturan bupati. Yang kelima, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu, penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia atau SDM. Unsur yang kedua adalah penilaian risiko. Program yang ada di Kota Bandung belum dilaksanakan dengan optimal atau dilaksanakan dengan baik, karena dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja bahwa hasil pemanfaatan evaluasi itu tidak digunakan dengan baik atau tidak digunakan dengan semestinya untuk memperbaiki program-program yang akan datang atau penerusan program-program kemarin. Unsur yang ketiga adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan. Dengan bentuk kegiatannya adalah yang pertama, penetapan kebijakan dan prosedur tertulis, serta mengevaluasi kegiatan tersebut secara teratur untuk memastikan bahwa akurat dan kelengkapan informasi kegiatan yang masih sesuai dan masih berfungsi dengan baik. Bentuk kegiatan yang kedua adalah review atas kinerja kecamatan agar tidak sebatas formalitas saja, karena untuk memenuhi permintaan data oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Bentuk kegiatan yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia atau SDM dengan memberikan reward atau penghargaan, bisa berupa pendidikan atau memberikan kenaikan pangkat atau pelatihan, dan dalam bentuk hukumannya atau punishment dengan memberikan sanksi langsung dari atasan atau sanksi pemanggilan langsung oleh inspektorat. Kegiatan yang terakhir adalah pengendalian fisik atas aset yang dilakukan dengan menata usaha aset.
Lalu, unsur yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Sarana informasi dan komunikasi sudah memadai, contohnya penggunaan SIMDA, yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan langsung dengan Badan Keuangan Daerah. Dan unsur yang terakhir adalah pemantauan pengendalian intern, yang diselenggarakan melalui kegiatan monitoring atau controlling yang pengelolaan rutin dalam melaksanakan tugas baik dari atasan atau dari koordinasi antar seksi. Itu tadi perspektif dari kelompok kami terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintahan Kota Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.